sobat, hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis norma. Ada yang tahu norma itu apa? Jadi norma atau aturan merupakan sebuah pedoman yang digunakan untuk mengatur tingkah laku setiap individu atau kelompok agar setiap orang bisa merasa aman dan nyaman dimanapun mereka berada. Norma ini dibagi menjadi 4 jenis, yaitu ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Mari kita pelajari satu persatu tentang jenis-jenis norma. Yang pertama yaitu norma agama. Ada yang tahu apa itu norma agama? Norma agama merupakan sebuah aturan tidak tertulis, tetapi tertanam dalam hati setiap individu dan bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa yang bersifat perintah dan wajib diikuti oleh setiap umat agama sesuai ajaran agama masing-masing. Norma agama memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai panduan hidup bagi setiap manusia yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang sifat-sifatnya mutlak atau wajib diikuti, sebagai batasan dan aturan dalam perilaku sesuai nilai-nilai agama dan mencegah perilaku yang buruk. Contohnya, tidak boleh membuli teman. Panduan hidup dalam mengatur hubungan antar manusia dengan Tuhan. Selanjutnya yaitu contoh penerapan norma agama dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghargai perbedaan agama, berdoa sebelum makan, membaca Al-Quran, berinfak, tidak membuli teman. Yang kedua yaitu norma kesusilaan. Ada yang tahu apa itu norma kesusilaan? Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang bersumber dari hati nurani, yang berhubungan dengan akhlak, kesopanan, serta rasa baik dan buruk perilaku manusia. Norma kesusilaan ini memiliki beberapa fungsi dan tujuan, yaitu pertama, untuk mengatur perilaku manusia dalam hubungannya dengan nilai-nilai moral dan sosial yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, menetapkan standar perilaku yang dianggap baik dan benar dalam hubungannya dengan kewajiban, tanggung jawab, dan hak individu dalam masyarakat. Yang ketiga, menerapkan nilai-nilai kesopanan, kejujuran, keadilan, kesederhanaan, dan penghargaan terhadap hak-hak dan martabat manusia. Yang keempat, tidak boleh mengejek teman, menyakiti hati teman, bahkan tidak boleh membuli teman. Dan yang terakhir, berani meminta maaf jika berbuat salah dan selalu berbicara yang sopan. Tadi kita sudah membahas fungsi dan tujuan norma kesusilaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh penerapan norma kesusilaan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu membantu teman yang terjatuh, membuang sampah pada tempatnya, membantu nenek menyeberangi jalan, meminta maaf jika berbuat salah, ikut kegiatan gotong royong, dan tidak membuli teman. Apa itu norma kesopanan? Norma kesopanan adalah aturan tentang tata krama atau tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat yang bersumber dari kebiasaan sehari-hari. Misalnya aturan tentang cara berpakaian, aturan tentang cara berkata-kata, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan mempelajari tujuan dari norma kesopanan, di mana norma kesopanan memiliki 4 tujuan sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan ketertiban di sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Yang kedua, menumbuhkan sikap saling menghargai, menghormati, dan saling mengasihi antar sesama. Yang ketiga, berhati-hati dalam berkata-kata maupun berperilaku. Yang keempat, menciptakan kehidupan yang rukun, harmonis, teratur, dan beradab. Norma kesopanan ini sangat perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut contoh penerapan norma kesopanan. Yang pertama, apabila bertamu mengetuk pintu atau mengucap salam. Yang kedua, membungkukkan badan apabila melewati orang yang sedang duduk. Yang ketiga, tidak boleh berbicara kasar atau membuli kepada teman.
Yang keempat, berpamita atau bersalaman kepada orang tua jika hendak berpergian. Dan yang kelima, mempersilakan orang yang lebih tua untuk duduk jika bus atau kereta penuh. Halo sobat, hari ini kita akan belajar tentang norma hukum. Jika negara punya hukum untuk melindungi rumah dari pencuri, perlukah sekolah punya hukum yang kuat untuk melindungi perasaan dan tubuh kalian dari bullying? Jawabannya adalah iya, sangat perlu. Karena norma hukum hadir di sekolah sebagai pagar pelindung bagi tubuh dan perasaan kalian, agar terciptanya rasa aman, kepercayaan diri, dan kebahagiaan jiwa. Maka dari itu norma hukum merupakan suatu ketentuan atau aturan-aturan yang diciptakan oleh lembaga berwenang yang sifatnya memaksa dan mengikat. Norma hukum juga dapat diartikan sebagai aturan atau ketentuan resmi yang dibuat pemerintah. Norma hukum memiliki dua macam sifat, yaitu perintah dan larangan. Berikut penjelasan sifat dari norma hukum, yaitu yang pertama, bersifat perintah. Artinya memerintahkan orang-orang berbuat sesuatu, dan jika tidak dibuat akan melanggar norma hukum tersebut. Contohnya, pengendara kendaraan bermotor harus memiliki surat izin mengemudi SIM. Yang kedua, bersifat larangan. Artinya melarang seseorang untuk berbuat sesuatu tindakan kejahatan. Jika seseorang melakukan tindakan yang diralang, maka orang tersebut telah melanggar norma hukum. Contohnya, larangan bagi pengemudi untuk melebihi batas kecepatan maksimum dalam berkendara. Kemudian contoh di sekolah yaitu larangan untuk melakukan bullying kepada teman. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri dari norma hukum, yaitu yang pertama, peraturan bersifat mengikat dan memaksa. Yang kedua, sanksi terhadap pelanggar bersifat tegas. Yang ketiga, peraturan dibuat oleh pemerintah atau lembaga resmi. Yang keempat, peraturan yang dibuat harus diikuti oleh semua warga negara. Selain belajar ciri-ciri norma hukum, kita juga akan belajar tentang fungsi dan manfaat norma hukum. Yang pertama, fungsi norma hukum yaitu memelihara ketertiban di suatu wilayah atau negara, melindungi kepentingan orang dalam pergaulan hidup, terciptanya kehidupan teratur dan adil, menghindari tindakan semena-mena, menjadi pedoman dalam bertindak, memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggar, dan sebagai edukasi dalam pencegahan bullying di sekolah. Membatasi perilaku agar tidak menyimpang, melindungi kepentingan atau hak orang lain, dan terwujudnya ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan, serta mengendalikan sikap dalam menjaga ucapan dan perilaku melalui teguran hati nurani. Selanjutnya kita akan belajar tentang contoh penerapan norma hukum. Yang pertama, menaati rambu-rambu lalu lintas. Yang kedua, bagi pengendara bermotor, diwajibkan untuk membuat surat izin mengemudi SIM. Yang ketiga, anak berusia 17 tahun wajib membuat atau memiliki KTP. Yang keempat, setiap warga negara wajib membayar pajak. Dan yang kelima yaitu tidak dibenarkan untuk melakukan pembulian di sekolah. Mari saling menjaga dan melindungi. Stop bullying!